lewat Bapak dan Ibu semua mohon kepada Ketua Mahkamah Agung untuk menugaskan secara khusus Lemdiklat kita, badan penelitian kita, badan pengembangan kita, memberi konsentrasi penuh, kajilah KUHP ini dengan cara mengumpulkan sebanyak-banyaknya lesson learned dari seluruh pengadilan negeri di Indonesia, dari seluruh pengadilan tinggi di seluruh Indonesia, dan juga dari kamar-kamar tun dan tadi juga kamar pidana dan kamar militer. Saya juga berharap sekali, dan saya kira ada datanya, kita akan bangga sekali bila dipresentasikan seberapa sukses KUHP ini, seberapa tidak sukses KUHP ini dari sejak tahun 81 sampai 2025 ini. Kami berharap sekali ada data itu sehingga kita bisa memotret KUHP kita ini di sektor mana dia bolongnya, terutama dari sisi yang mulia menangani perkara. Habis ini pimpinan saya mengusulkan Mahkamah Agung membentuk task force yang bekerja dalam waktu yang relatif singkat dan seterusnya, dan juga mendampingi kita sampai tuntas pembahasan ini. Menurut bapak-bapak semua, selama ada KUHP, eksekusi kita ini memenuhi rasa keadilan atau tidak? Pengalaman saya di dapil saya, Pak, saya pastikan, Pak, belum. Hanya karena alasan Kapolres bilang belum aman ini, kalau dieksekusi tertunda bisa berhari-hari, bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun. Itu kapan keadilan itu diberikan kepada tersangka atau kepada korban? Menjawabnya adalah secara singkat, keadilan itu diberikan dan dimulai sejak dilakukan action pro justisia. Kasus yang disampaikan abang tadi mengenai kulit tenggiri di Asahan, kami sangat prihatin karena setahu kami biasanya militer itu lebih cepat daripada sipil, lebih tanggap dan lebih cepat. Barangkali ini mungkin ya ada oknum-oknum mungkin yang bermain barangkali. Dan di Mahkamah Agung alasan PK rata-rata kekhilafan hakim, padahal kekhilafan hakim itu sendiri tidak ada definisi parameter, nggak jelas, sehingga kadang-kadang kita harus meraba-raba. Kewenangan hakim PK itu sangat terbatas sekali, membuat putusan tidak boleh merugikan terpidana. Otomatis itu kan maksimal sama dengan yang diajukan PK, itu putusan itu tidak boleh menaikkan. Sementara hakim banding aja boleh menaikkan, menurunkan boleh, sama boleh, sementara hakim PK tidak. Jadi sebetulnya tidak perlu khawatir, hakim komisaris itu kan hanya sebagai filter saja, filter untuk dalam hal melakukan penyelidikan, apakah evidence yang diperoleh itu betul-betul legal apa tidak, kan gitu. Kemudian kalau misalnya pidananya ringan, terdakwanya nenek-nenek, apakah perlu ditahan? Nah, nanti hakim komisaris yang silakan diproses, tapi mungkin tidak usah ditahan karena orangnya udah 70 tahun, kan batasannya di KUHP baru seperti itu. Terima kasih. Berikutnya Pak Hinca, perkenan. Terima kasih. Habis Pak Andi Muzakir. Terima kasih pimpinan, teman-teman Komisi 3 yang saya hormati, bapak-bapak dari Kamar Pidana, Kamar Militer, dan seluruh pejabat yang hadir dari Mahkamah Agung. Sekali lagi terima kasih untuk presentasinya dan materinya yang sudah disajikan, kami coba menangkapnya. Karena ini memang kerja kita secara nasional, kerja besar kita, dan pimpinan Komisi 3 telah memulainya sejak minggu lalu, dan ini terus berjalan untuk mengumpulkan, menghimpun seluruh pikiran-pikiran kita agar KUHP kita yang telah melewati batas usia 44 tahun ini kita sempurnakan. Itu semangatnya di situ. Yang kedua, tentu kalau para ahli akademis, tentu kami akan mengundang para guru besar, ahli-ahli hukum dari kampus. Dengan bapak-bapak semua mitra kita dan ibu, tentu yang mau kami minta adalah lesson learned, pengalaman menjalankan KUHP yang 44 tahun itu usianya. Itu yang kami inginkan sebenarnya. Apa yang tadi sudah disampaikan,
Ini adalah lesson learned tadi yang sudah disampaikan. Karena itu lewat Bapak dan Ibu semua mohon kepada Ketua Mahkamah Agung untuk menugaskan secara khusus Lemdiklat kita, badan penelitian kita, badan pengembangan kita, memberi konsentrasi penuh, kajilah KUHP ini dengan cara mengumpulkan sebanyak-banyaknya lesson learned dari seluruh pengadilan negeri di Indonesia, dari seluruh pengadilan tinggi di seluruh Indonesia, dan juga dari kamar-kamar tun dan tadi juga, kamar pidana dan kamar militer. Saya juga berharap sekali, dan saya kira ada datanya, kita akan bangga sekali bila dipresentasikan seberapa sukses KUHP ini, seberapa tidak sukses KUHP ini dari sejak tahun 81 sampai 2025 ini. Semua punya pengalaman. Yang mulia menjadi hakim yang sangat lama menggunakan ini. Pasti ada kekurangan, ada yang harus diisi, harus kita sulam bersama-sama. Nah, misalnya ini, misalnya ada berapa puluh ribu perkara pidana yang sudah terjadi dikumpulkan baik inkrah di level PN atau di tingkat 1, banding maupun sampai di Mahkamah Agung. Dari situ akan terlihat mana sebenarnya bolong-bolongnya. Kira-kira begitu. Kami berharap sekali ada data itu sehingga kita bisa memotret KUHP kita ini di sektor mana dia bolongnya, terutama dari sisi yang mulia menangani perkara. Saya membayangkan itu. Misal ini. Kalau saya baca seluruh peraturan Mahkamah Agung yang dikeluarkan, seluruh surat edaran Mahkamah Agung yang dikeluarkan, pasti itu karena kekosongan hukum acara kita. Saya kira kita setuju itu. Tugas kita hari ini mengangkat SEMA dan PERMA itu menjadi norma-norma hukum yang kita pindahkan ke hukum acara. Jadi harusnya kita sepakat, tidak akan ada lagi Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA dan tidak ada lagi Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA. Baru kita sukses ini. Gitu, karena undang-undang lah yang kita pakai semua. Kadang-kadang tidak fair juga yang mulia. Kita pakai SEMA, itu kan di internalnya Mahkamah Agung. Tapi kami yang berperkara ini harus tunduk, baik sukarela maupun terpaksa dengan berat hati. Jadi dia kadang-kadang mengalahkan KUHP itu sendiri, mengalahkan undang-undang itu sendiri. Kalau enggak, kalah kami nanti. Kira-kira begitu pencari keadilan ini. Dengan begitu, mohon dengan sangat ini Pak, saya berharap Mahkamah Agung mengeluarkan kajian lengkap dengan datanya. Bedahlah satu demi satu, mulai pasal 1 KUHP itu sampai pasal penutupnya. Kami berharap itu. Ini hakim-hakim muda banyak sekali yang menjadi asisten, pintar-pintar dan masih sangat berenergi mengumpulkan ini. Kenapa kami membaca pikiran pimpinan ini? KUHP aja bisa kita tuntaskan dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Kami berdiskusi Pak, kalau KUHP nanti berlaku 2 Januari 2026, saya menggambarkan itu motor gede, itu mesinnya, motor gedenya besar sekali, katakanlah sebut merek lah ini, Harley Davidson. Oke Pak, tapi engine-nya, mesinnya masih Honda Astrea tahun 73 itu, kan batuk-batuk itu Pak. 81 lah, biar agak naik sedikit. 73 ada yang 81 itu, saya dulu naik yang itu soalnya. Dia engkol sekali, luar biasa. Remnya pun rem Pakam itu Pak, diinjak di kota Medan, berhenti di Lubuk Pakam, gitu. Itu rem Pakam. Nah jadi saya berharap sekali Pak, habis ini pimpinan saya mengusulkan Mahkamah Agung membentuk task force yang bekerja dalam waktu yang relatif singkat dan seterusnya, dan juga mendampingi kita sampai tuntas pembahasan ini. Bolehlah kemarin sudah presentasi di Balek, karena Balek nanti akan, di Badan Keahlian ya, nanti ke kita. Karena ini urusan kita rame-rame ini Pak. Nah oleh karena itu poin pertama. Poin kedua,
Keadilan itu kira-kira ketika masuk ruang persidangan atau ketika lidik dimulai Pak oleh penyidik. Keadilan itu, proses pencarian keadilan itu. Ada kesan yang dibangun di kita, ruang persidanganlah tempat mencari keadilan. Padahal dimulai sejak lidik tadi ini Pak. Itulah KUHAP kita tadi kan terus begitu. Setujukah Bapak-Bapak semua? Kalau ada pikiran kami, ada hakim komisaris yang begitu start penyidikan ini, hakim terlibat di dalamnya. Supaya apa? Check and balances. Karena power ada di tangan penyidik, penuntut, dan siapa saja aparat penegak hukum. Dan kita tahu power cenderung disalahgunakan. Tends to corrupt gitu. Nah, siapa yang mengawasi? Mungkinkah Bapak-bapak tidak sekedar minta penggeledahan dan seterusnya, tapi masuk mulai dari situ. Ini pikiran-pikiran kita yang saya harap teman-teman di Mahkamah Agung melakukan kajian yang luar biasa. Berikutnya Pak, kalau sampai selesai ini putus Bapak lakukan keadilan itu sebagai konsekuensi kita negara hukum, kan pencari keadilan harus menerima keadilan itu, maka delivery-nya menjadi kata kunci, eksekusinya menjadi kunci. Menurut Bapak-bapak semua, selama ada KUHAP, eksekusi kita ini memenuhi rasa keadilan atau tidak? Pengalaman saya di dapil saya Pak, saya pastikan Pak, belum. Hanya karena alasan Kapolres bilang belum aman ini, kalau dieksekusi tertunda bisa berhari-hari, bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun. Kalau begitu, justice delay. Kalau justice delay, ada yang berarti justice deny. Kalau justice deny, ada dosa kita bersama tidak mendeliver keadilan. Padahal kita negara hukum yang mengharuskan menyampaikan keadilan itu. Nah, misal, apakah Bapak-bapak setuju? Kalau misalnya alasan untuk menunda itu negara menjadi kalah, kan tidak boleh. Nah, bagaimana pandangan Bapak-bapak semua, Ibu yang mulia? Ini soal eksekusi. Itu eksekusi fisik. Sekarang di amar putusan pidana misalnya ada pidana denda. Misalnya membayar denda berapa? Katakan 1 miliar. Bila tidak dibayarkan mengganti badan, misalnya 6 bulan, begitu. Berapa Pak data di Mahkamah Agung putusan yang kayak begini ini dijalankan atau tidak Pak? Dan kalau tidak dijalankan, kenapa tidak dijalankan? Dan kalau dijalankan, bagaimana itu dijalankan? Saya ingin membedah ini untuk KUHAP kita ini agak detail dia, supaya kita pelajari itu dengan sangat baik. Karena itu sekali lagi pimpinan, khusus untuk ini saya mohon Mahkamah Agung bentuk tim khusus tentang ini, dan hakim-hakim muda saya kira cukup baik itu. Untuk yang militer ini mohon izin pimpinan. Ini Pak, tadi soalnya saya kalau dengar nama Pak Manao ini pasti dari Ononia ini. Ya, tadi. Kasus tadi saya ikuti Pak, yang tadi apa koneksitas tadi ya. Sekarang kasus sedang terjadi nih Pak, tapi agak dalam sedikit kasusnya ini di Asahan, yaitu ketika Gakumnya Kehutanan melakukan penangkapan atas penyeludupan kulit terenggiling 1,1 ton. Yang menarik adalah yang ditangkap oknum lah kita bilangnya, 2 oknum TNI, 1 oknum Polri, 1 sipil. Barang buktinya sama, yaitu si kulit terenggiling ini. Tadi Bapak tadi sudah sebutkan, yang ini langsung pergi ke Denpomnya, ini pergi ke sini, ini pergi ke sini. Persoalannya ini hukum pidananya ini. Ini si sipil ditahan, hampir habis masa penahanannya, belum bisa dilengkapi karena jaksa minta diperiksa siapa pemilik barang itu. Ternyata pemilik barang itu oknum TNI ini. Tidak ada yang bisa menyentuhnya.
Maka jika ini tidak disentuh, bisa jadi ini perkara tidak tuntas. Jadi saling menyandra malah kalau barang bukti ini. Kalau Bapak tadi sebut, nanti kalau putus barang bukti kasih ke sini, dipakai untuk perkara ini, kan begitu Pak. Ini serentak dia berjalan dan seterusnya. Perlukah KUHP kita atau Bapak ikhlas atau tidak Pak? Kalau sudah berkoneksi dia kejahatannya adalah kejahatan umum, ini teman-teman TNI ikhlas saja, sudah kesini saja. Karena demi keadilan tadi kan. Dan kejahatannya adalah penyeludupan kulit terenggiling yang besar angkanya. Ini pun menjadi soal. Menurut Pak Manao adalah KUHP kita udah menyelesaikan ini belum Pak? Kalau Bapak tadi kan nyampaikan. Sekarang kami minta Bapak, boleh nggak Bapak nuliskan normanya? Pikiran Bapak-Bapak dari Mahkamah Agung. Kami hormat pada apa yang diusulkan, nanti kami coba membuat normanya. Sekarang kita balik, berkenankah teman-teman Mahkamah Agung membuat norma-norma itu tadi masuk ke KUHP kita tadi? Saya belum tahu pimpinan apakah kami ini nanti merevisi atau bikin baru. Kita belum tahu. Ada juga pikiran membuat omnibus law gitu kan, dikumpul semua yang berkaitan tadi itu. Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi banyak sekali tentang KUHP, udah banyak sekali, dan bagaimana ini kita menyampaikan. Nah, khusus tentang kasus yang saya sebut di Asahan tadi, apakah apa jalan keluarnya Pak? Apakah lebih bagus saja kita tarik sajalah itu ke pidana umum supaya langsung selesai gitu. Nah, saya kira ini saja pimpinan, saya memberi penghormatan yang tinggi kepada kawan-kawan yang mulia dari Mahkamah Agung. Sekali lagi jika diperkenankan, boleh kita minta Ketua Mahkamah Agung membentuk task force untuk khusus memberi masukan kepada KUHP kita berdasarkan lesson learned teman-teman judikatif yang melakukan tugasnya selama ini. Terima kasih pimpinan. Ya. Tadi ada pertanyaan yang menarik dari abang saya dari Pak Hinca Panjaitan. Itu kapan keadilan itu diberikan kepada tersangka atau kepada korban? Menjawabnya adalah secara singkat. Keadilan itu diberikan dan dimulai sejak dilakukan action pro justisia. Katakanlah teman-teman kita Polri, apabila teman-teman kita Polri atau penyidik POM melakukan tindakan penyidikan terhadap tersangka atau memanggil keterangan korban, apabila itu pemeriksaan dalam tingkat pro justisia, itulah dimulai keadilan. Yang berikut mengenai kasus tadi, kami juga kaget kasus yang disampaikan abang tadi mengenai kulit tenggiri di Asahan. Kami sangat prihatin karena setahu kami biasanya militer itu lebih cepat daripada sipil, lebih tanggap dan lebih cepat. Barangkali ini mungkin ya ada oknum-oknum mungkin yang bermain barangkali, aslinya serta merta menggeser equality before the law. Tidak ada bedanya orang sipil dengan orang umum. Kalau dia kejahatan ya kita proses. Nanti mohon izin abang kami, kalau ini datanya ada, kami akan tidak lanjuti. Menyangkut saran tadi, bagaimana apakah militer ikhlas untuk diserahkan saja ke umum? Menurut saya tidak semudah itu. Mohon izin kami sampaikan bahwa hukum acara pidana militer itu tersendiri. Kalau saya hitung 28 tahun hak militer belum direvisi. Ya mohon petunjuk Bapak-bapak anggota dewan dan Ibu, ya apabila Bapak Ibu bersedia, kami juga sangat senang. Apalagi militer sudah di bawah Mahkamah Agung, satu atap. Kami mendapat kendala. Kenapa dapat kendala? Peradilan umum TUM dan agama di undang-undang mereka sejelas itu, bahwa yang mengawasi hakim adalah ada dua, pengawasan internal dan eksternal. Itu jelas di undang-undangnya. Di hukum acara pidana kami militer belum ada. Sehingga waktu kami menyidangkan suatu perkara yang menonjol di Jakarta, saya ketua banding, itu ada sedikit yang mungkin menyalahi menurut versi orang pelapor. Dipanggillah komisi yudisial. Saya bilang apa dasar hukumnya? Itu pakai jadi kendala. Belum lagi yang lain-lain. Sehingga bukan ikhlas apa tidak. Apabila
Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat mau merevisi Undang-Undang 3197 peradilan militer, kami sangat welcome. Karena itu sudah terlalu daluarsa itu, maksudnya tidak itulah mengikuti update. Ya, karena apa? Kalau diserahkan ke umum itu ada undang-undang yang kita tabrak. Karena di situ jelas bahwa prajurit militer yang melakukan pelanggaran hukum tunduk pada peradilan militer. Apabila nanti ada aturan baru kami serahkan saja, Pak. Sehingga mohon izin kalau kasus tadi ada detailnya kami akan koordinasikan dengan komandan satuan, bisa kepada komandan Korem atau para Pangdam apabila ada kasus begitu. Karena hemat saya dengan era digital sekarang, itu kasus-kasus yang di ujung pun ketahuan. Tapi kok masih ada yang begini. Tapi kami sangat menghargai dan masukan bagi kami. Kami sangat setuju bahwa beberapa memang kesulitan dalam pelaksanaan KUHP 881 itu memang sejak beberapa tahun para pimpinan Mahkamah Agung bersepakat untuk menerobos kebuntuan dan keraguan atau perbedaan pendapat, maka lahirlah SEMA dan PERMA. Kami akui bahwa SEMA yang kita bentuk lebih khusus untuk internal. Kalau PERMA kan bisa berlaku untuk semua. Tapi nanti kami sangat terima kasih masukan tadi kami catat. Bapak Ibu anggota Dewan yang memberikan masukan ke kami. Saya rasa demikian saja pimpinan, terima kasih. Jadi saya terima kasih diberikan waktu. Tadi yang Pak Jusrin Tandra, Pak Hinca tadi sampaikan bahwa KUHP ini kan usianya sudah 41 tahun ya. Tentu banyak kekurangan, dalam praktek pun banyak ditemui masalah-masalah. Saya jadi ingat dulu waktu awal kuliah itu ada guru besar kami di Gajah Mada itu, Profesor Joyo Tiguno itu mengatakan, kalau undang-undang itu setelah disahkan itu sudah menjadi mayat. Nah, ini mayatnya sudah berumur 41 tahun lebih. Nah, jadi sudah pantaslah harus direvisi. Saya hanya membaca sedikit ini di pasal 260 mengenai PK ya. PK tadi kan Pak Hinca, Pak Tandra juga mengatakan bagaimana pengalaman kita. Saya pengalaman 3,5 tahun di Mahkamah Agung itu menghadapi PK itu kadang-kadang kesulitan, Pak. Dalam satu aspek yang material itu adanya alasan keilmuan hakim. Ini di Belanda kan sudah tidak ada. Dalam praktek itu berbaur atau kadang-kadang berbenturan dengan alasan penerapan kesalahan hukum. Dan di Mahkamah Agung alasan PK rata-rata kekhilafan hakim. Padahal kekhilafan hakim itu sendiri tidak ada definisi parameter, nggak jelas. Sehingga kadang-kadang kita harus meraba-raba. Mau kemana ini kan gitu kan? Ini untung sudah dihapuskan di sini. Saya ikut bersyukur kalau dihapuskan. Sehingga nanti kita tinggal menangani perkara kasasinya dengan jelas. Kemudian dari aspek formal juga misalnya. Sekarang ini Pak Hinca khususnya perkara PK itu banyak diajukan terhadap putusan tingkat pertama, Pak, mencapai hampir 70% di perkara pidana. Ini sepertinya kan apa ya, mendowngrade wibawa PK sebagai upaya hukum luar biasa, iya toh? Kewenangan hakim PK itu sangat terbatas sekali. Membuat putusan tidak boleh merugikan terpidana, otomatis itu kan maksimal sama dengan yang diajukan PK itu putusan itu, tidak boleh menaikkan. Sementara hakim banding aja boleh menaikkan, menurunkan boleh, sama boleh, sementara hakim PK tidak. Jadi mungkin kalau saya boleh usul salah satunya saja bahwa PK itu bisa diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya setelah menempuh upaya hukum biasa. Dan ini dulu di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 64 Pasal 15 itu disampaikan bahwa PK diajukan terhadap putusan yang sebutkan tetap, tetapi sudah diadakan upaya hukum biasa, ditempuh upaya hukum biasa dulu, banding atau tanpa hasil, waktu itu di Undang-Undang sebenarnya seperti itu. Jadi ini satu itu saja. Kemudian juga Pasal 260 ayat 3 ini juga agak rancu ya. Siapa yang subjek yang mengajukan PK ini kan? Kalau di Undang Pengadilan Militer jelas auditor militer bisa mengajukan PK.
Sementara kita dibatasi oleh aturan-aturan yang lain bahwa penuntut umum nggak bisa PK. Di Undang-Undang Kejaksaan kemarin diatur, tapi dibatalkan oleh MK. Nah, jadi mungkin pasal 260 ayat 3 ini perlu dihapuskan, kan nggak jelas ini, kan gitu kan. Saya kira itu aja Pak, ini karena waktunya terbatas. Terima kasih Pak Habibur Rahman dan seluruh anggota Dewan yang saya hormati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Prof. Nah, kemudian tadi yang Mas Hinca tadi tentang keadilan dimulai dari penyelidikan, maka diperlukan hakim komisaris biar tidak terjadi pelanggaran. Nah, betul. Jadi sebetulnya tidak perlu khawatir, hakim komisaris itu kan hanya sebagai filter saja. Filter untuk dalam hal melakukan penyelidikan. Apakah evidence yang diperoleh itu betul-betul legal apa tidak, kan gitu. Kemudian kalau misalnya pidananya ringan, terdakwanya nenek-nenek, apakah perlu ditahan? Lah nanti hakim komisaris yang silakan diproses. Tapi mungkin tidak usah ditahan karena orangnya udah 70 tahun. Kan batasannya di KUHP baru seperti itu. Jadi kami sependapat dan seperti yang disampaikan Tuaka Pidana tadi, semua masukan nanti akan kami perhatikan. Terima kasih pimpinan. Ya, terima kasih ya rekan-rekan semua, juga Ketua Kamar dan Pak Prof Yanto, Pak Prof Jupriyadi ya. Hari ini sangat produktif kita dalam konteks pemikiran, luar biasa masukan dari Mahkamah Agung ya. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran rekan-rekan. Dengan tidak adanya kesimpulan maka acara ini, rapat dengar pendapat ini saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mantap Om.